Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran pagi hari ini kita membahas tentang materi hukum mim mati, memahami tentang kandungan surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Materi yang pertama yakni memahami tentang hukum mim mati. Dalam ilmu tajwid telah disebutkan bahwa mim mati dibagi menjadi 3, yakni idhar syafawi, ifa syafawi, dan idgham mimi. Yang pertama, idhar syafawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf 26 selain mim dan ba, selain huruf ifa syafawi dan idgham mimi, cara membacanya harus jelas di bibir, seperti contoh alaihim waladhdallin. Yang kedua, ifa syafawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba, cara membacanya harus samar-samar di bibir, seperti contoh wahum barizuna. Dan yang ketiga, idgham mimi. Apabila ada mim mati bertemu dengan mim, cara membacanya mim mati yang pertama dimasukkan ke dalam mim mati yang kedua dan dibaca dengan mendengung, seperti contoh wa minhum may yaqulu. Dan untuk materi kita yang kedua yakni memahami kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kandungan surat Al-Furqan yang pertama, orang yang bertakwa mempunyai sifat rendah hati dan selalu menjaga lisan dan perkataannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salamatul insan fi khifdil lisan, selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Jadi kita sebagai orang mukmin harus bisa menjaga lisan dan perkataan kita, karena setiap apa yang kita ucapkan kelak di akhirat akan mendapat sebuah balasan. Jika kita yang ucapkan adalah perkataan yang baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Begitupun sebaliknya, jika kita gemar berkata buruk, maka kita akan mendapat balasan yang cocok bagi perkataan kita. Yang kedua, orang yang bertakwa tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan. Jadi, jika kita dihina orang, dicaci maki orang, diolok-olok orang, itu sepatutnya kita sebagai orang yang bertakwa jangan pernah membalas perkataan atau perbuatan mereka yang buruk dengan perkataan atau perbuatan kita yang buruk juga. Maka hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara bersabar. Karena apa? Jika kita membalas keburukan mereka dengan keburukan juga, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya orang mukmin yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa? Dan yang ketiga, orang mukmin wajib mempunyai sifat tawadhu. Kepada orang yang lebih tua kita harus mempunyai sifat tawadhu, terhadap guru, orang tua, bahkan terhadap orang yang lebih muda dari kita harus kita mempunyai sikap tawadhu kepada mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, senantiasa meningkatkan kesabaran. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Definisi sabar di sini yaitu suatu sikap, suatu perbuatan yang dapat menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit maupun mengeluh. Jadi, saat kita diberi cobaan oleh Allah, maka sepatutnya janganlah kita mengeluh, janganlah kita merasa bahwa Allah itu
tidak sayang pada kita. Oh, kita diberi cobaan terus. Jangan. Kita berpikir bahwa cobaan yang datang pada kita dari Allah itu semata-mata Allah ingin menguji kesabaran kita. Sebesar apa sabar kita jika kita diuji oleh Allah? Seberapa kuat iman kita jika kita diuji oleh Allah? Kita diuji oleh Allah bukan semata-mata Allah membenci pada kita, melainkan Allah mempunyai rasa sayang pada kita, bahwa kita sering diuji, bahwa kita sering diberi cobaan itu semata-mata Allah hanya ingin melihat seberapa kuatkah kamu menerima semua ujian dan cobaanku. Jika kita bisa bersabar, maka Allah akan meringankan, akan memberi jalan bagi kita untuk keluar dari suatu ujian tersebut. Dan materi kita yang terakhir, yang ketiga, yakni memahami kandungan surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbihi kafura. Dapat kita pahami di sini bahwa surat Al-Isra ayat 27 menekankan bahwa anjuran untuk tidak mubadir, anjuran untuk tidak menghambur-hamburkan suatu kelebihan, suatu kenikmatan yang kita peroleh dengan sewenang-wenang. Seperti contoh, jika kita diberi Allah kekayaan, jika kita diberi Allah harta yang melimpah, sebaiknya janganlah sekali-kali kamu memubadirkan kekayaan atau harta itu tersebut. Karena sikap mubadir, sikap menghambur-hamburkan suatu kekayaan, suatu apa yang kita peroleh, itu adalah sifat tercela. Sifat itu sifat yang dimiliki oleh setan. Jadi jika kita mempunyai harta yang lebih, mempunyai kekayaan yang cukup, maka sepatutnya kita memberikan kepada orang lain, menyedekahkan sebagian harta kita untuk kepentingan orang lain, untuk berzakat, untuk mendonasikan anak yatim, untuk membantu meringankan pembangunan musola. Itulah perbuatan yang baik daripada kita menghambur-hamburkan kekayaan tersebut untuk hal-hal yang kurang positif, seperti untuk bersenang-senang, untuk bermain judi, untuk berfoya-foya. Itu merupakan perbuatan setan. Cukup sekian materi kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.